Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya anak-anak. Kita akan membahas terkait dengan virus ya. Kita ke bab selanjutnya. Kita nanti sampai di virus saja untuk UAS. Nah, dulu saat awal-awal mempelajari biologi di kelas 10, saya sudah banyak sekali menjelaskan dan menyampaikan tentang ilmu-ilmu atau cabang-cabang biologi yang sangat banyak sekali. Pada saat itu di awal kalian mempelajari tentang ekologi ya, ekologi yang berkaitan dengan ekosistem, kemudian tentang anatomi, dan sekaligus fisiologinya. Kemudian hari ini kalian akan mempelajari cabang biologi yaitu virologi. Apa sih virologi ini? Sebenarnya virologi ini adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai virus. Nah, sebelum kita membahas tentang struktur, kemudian anatomi virus, dan juga daur litik, kemudian ataupun reproduksi dan struktur virus, kita akan membahas tentang sejarah virus terlebih dahulu ya. Jadi pada dahulu kala virus ini ditemukan pertama kali oleh si Profesor Adolf Meyer. Beliau ini menemukan sejenis organisme pada tumbuhan tembakau yang muncul ya. Jadi si tumbuhan tembakau ini muncul bercak-bercak dan kemudian beliau mengatakan bahwa tembakau ini mengalami penyakit mozaik. Tetapi beliau belum tahu patogen apa sih yang sebenarnya menyerang pada tanaman tembakau ini. Apakah itu bakteri? Ya, ini menurut asumsi si Adolf Meyer tadi ya. Apakah yang menyerangnya itu bakteri atau sejenis lainnya? Nah, apakah itu hama dan sebagainya. Nah, kemudian ada seorang peneliti yang bernama Dmitri Ivanovsky. Setelah dari Adolf Meyer tadi dia menemukan tumbuhan tembakau yang memiliki bercak-bercak, kemudian beberapa tahun kemudian si Dmitri Ivanovsky ini dia membantu si Adolf Meyer. Dia menemukan bahwa ternyata makhluk yang menyerang tembakau dan disaring pada penyaring bakteri ini tadi lolos ya. Dan ia berpikir bahwa bakteri ini ukurannya sangat kecil sekali atau biasa kita sebut organisme mikroskopik. Apa artinya? Organisme ya atau makhluk hidup yang berukuran sangat kecil sekali yang biasanya kita bisa melihat menggunakan mikroskop. Nah, seperti itu. Nah, penelitian ini tidak berhenti seketika ya. Jadi setelah dari Dmitri Ivanovsky ini tadi, beberapa tahun berikutnya ada seorang peneliti yang bernama Martinus Beijering ya. Martinus Beijering ya, di slide saya sudah ada tulisannya. Beliau ini menemukan saat ia melakukan ekstraksi dari tembakau yang sudah diserang oleh penyakit mozaik tadi. Nah, ternyata pada saat disuntik pada jenis tembakau lainnya, daya serang dari patogen yang menyerang pada tumbuhan tembakau ini tadi tidak akan berkurang dan tidak berkurang sama sekali. Ya, makanya si Martinus Beijering ini tadi dia punya kesimpulan bahwa patogen yang bisa bereproduksi. Artinya apa? Patogen yang ada pada tumbuhan tembakau ini tadi dia bisa menggandakan diri. Dia bisa mereplikasi diri ya. Pada tahun berikutnya penelitian ini juga tidak berhenti lagi. Pada tahun berikutnya ada seorang peneliti ya, dia meneruskan penelitiannya yang bernama Wendell Stanley ya. Dia menemukan bahwa patogen yang menyerang tembakau tadi dia bisa dikristalkan ya.
Maka si Wendell Stanley ini tadi mengemukakan bahwa makhluk ini bukan sejenis dari bakteri, tetapi bisa kita sebut atau yang biasa kita sebut sebagai virus. Jadi dari Adolf Meyer sampai Wendell Stanley tadi sudah jelas ya bahwa virus ini pertama kali ditemukan pada Profesor Adolf Meyer ya pada tanaman tembakau yang beliau mengasumsi bahwa tanaman atau tumbuhan tembakau ini memiliki penyakit mozaik seperti itu. Nah, kunci the kingnya saya ada nih ya untuk menghafalkan dari Adolf Meyer, kemudian Dmitri Ivanovsky, Martinus Beijering, dan Wendell Stanley. Oke, sudah saya buatkan di slide seperti itu ya. Ada air di ski menyaring way. Air itu untuk Adolf Meyer, D untuk Dmitri Ivanovsky ya, di ski untuk Dmitri Ivanovsky, menyaring. Nah, ini untuk menyaringnya agak kita paksakan di Beijeringnya ya. Jadi untuk sekedar mengingat saja ya. Kemudian ada W, Wendell Stanley, Lee ya. Nah, itu air di ski menyaring W. Nah, itu untuk kunci cara menghafal kalian. Biar mudah ya. Oh, kalau pertama kali itu berarti si Adolf Meyer dia menemukan tumbuhan tembakau pertama kali yang memiliki bercak-bercak yang disebut penyakit mozaik. Kemudian untuk yang Dmitri Ivanovsky dia menyaring bakteri, kemudian bakteri itu lolos. Makanya beliau si Dmitri Ivanovsky tadi mengatakan bahwa patogen yang menyerang pada tumbuhan tembakau itu tadi dia bersifat mikroskopik. Kemudian untuk Martinus Beijering tadi ya, dia melakukan ekstraksi ya yang menyerang pada tumbuhan tembakau, kemudian disuntikan pada tumbuhan tembakau lain, ternyata terjadi perilaku yang sama. Artinya apa? Ternyata tumbuhan tembakau itu juga muncul bercak-bercak yang sama. Nah, artinya menurut Martinus Beijering, patogen itu tadi bisa bereproduksi atau menggandakan diri. Kemudian ada Wendell Stanley tadi. Yang terakhir itu ada Wendell Stanley, dia mengatakan bahwa patogen ini dapat dikristalkan. Jadi yang bisa dikristalkan itu bukan bakteri melainkan virus. Nah, oke, kita lanjut ya. Tadi kita sudah membahas tentang sejarah virus. Pastinya kalian juga sudah paham ya bagaimana virus itu kita dapatkan, kita kenal ya, kita ketahui. Nah, apalagi yang saat ini yang lagi nge-booming nih ya. Ini ada yang namanya virus Corona Disease 19 atau biasa disebut sebagai COVID-19 atau COVID-19. Nah, ini lagi nge-booming banget ya, yang konon katanya rumor-rumornya obatnya belum ada ya, kononnya sih ya. Sebenarnya gampang sekali, tinggal kita menjaga kesehatan, pola makan, pola tidur, sering olahraga ya. Kita kan masih muda, jadi insya Allah virus itu akan kebal untuk metabolisme tubuh kita. Makanya yang bisa yang bisa mematikan virus ada dalam tubuh kita ya kita sendiri. Metabolisme tubuh kita itu kita bentuk ya, kita bentuk. Jadi kalau makanan kita, pola tidur kita nggak sebaik apa yang kita butuhkan, maka patogen-patogen itu gampang sekali menyerang di tubuh kita gitu loh. Mereka akan berparasit terhadap tubuh kita, mereka akan numpang hidup ke dalam tubuh kita. Apalagi saat ini lagi banyak-banyaknya musim hujan. Nah, apalagi kalau musim hujan pasti metabolisme tubuh kita itu akan sangat menurun. Nah, bukan berarti kalian terus males-malesan ya. Kalian harus bisa mengimbangkan dengan pola makan dan juga istirahat dan juga pola untuk berolahraga. Itu yang paling penting. Nah, kemudian kita langsung saja ke struktur virus. Nah, sebenarnya untuk struktur virus ini tidak satu saja yang harus kita pelajari, sebenarnya banyak sekali. Tapi di sisi lain karena waktu kita juga terbatas sekali ya, kita untuk mengefisienkan waktu kita membahas untuk struktur virus dan juga anatominya. Nanti kita ke bagian yang virus kompleks ya. Jadi virus itu banyak sekali. Ada virus yang berbentuk seperti huruf T, ada yang berbentuk seperti paralel
paralel itu ya. Kemudian ada yang berbentuk bergelombang. Nah, ada yang juga yang berbentuk bulat. Ada yang berbentuk seperti basil. Nah, yang kita pelajari untuk struktur virus yang paling gampang itu yang virus itu bentuknya kompleks ya. Jadi sebenarnya si virus ini dia tidak bisa dikategorikan sebagai sel ya. Makanya si virus ini dia tidak memiliki membran sel, dia juga tidak memiliki nukleus, dia tidak memiliki sitoplasma atau cairan sel ya, tahu ya sitoplasma itu apa. Kemudian dia juga tidak memiliki organel sel dan beberapa yang ada di dalam sel. Nah, makanya si virus ini dia dinamakan sebagai makhluk aseluler. Nah, kenapa? Ya karena dia tidak atau bukan merupakan sel ya. Dia tidak memiliki membran inti. Yang dia punya apa? Si virus ini dia punya apa? Kenapa kok dia bisa bereproduksi? Dia bisa menggandakan diri, dia bisa mereplika kromosom. Tuh apa yang dia punya? Nah, sebenarnya si virus ini ternyata dia punya yang namanya materi genetik yang berupa asam nukleat. Nah, asam nukleat ini bisa terdapat di virus ini, bisa DNA ataupun RNA. Jadi salah satu dari DNA atau RNA itu dimiliki oleh si materi genetik yang ada di virus. Nah, karena dia si virus tadi atau patogen yang dia hidupnya berparasit tadi ya, dia memiliki asam nukleat yang berupa DNA atau RNA yang dapat bereproduksi dan menggandakan diri ya. Ternyata si virus ini bisa bereproduksi, tetapi dia reproduksinya hanya dapat bereproduksi dengan makhluk lain. Artinya apa? Dia ini adalah patogen yang parasit obligat. Dia ini tidak bisa hidup ya jika tidak menumpang. Nah, menumpang kemana sih si parasit ini? Menumpang kemana sih si patogen ini? Si patogen ini tidak hanya menumpang pada manusia, ya. Tetapi ternyata yang dikemukakan pada pertemuan di awal tadi ya, si Adolf Meyer ya, bisa juga patogen ini menyerang pada tumbuhan, bisa juga pada hewan, bisa juga pada manusia. Nah, penularannya bagaimana? Bisa lewat udara, ya, seperti itu. Ketika influenza bisa menyerang ke teman lainnya lewat udara. Nah, seperti itu. Makanya kita sebagai anak tenaga medis ya, atau kita sebagai calon tenaga medis, kita harus punya adab ketika kita batuk, kita bersin ya. Kita harus punya adab sebagai calon tenaga medis yang profesional gitu. Jangan kalau batuk malah diumbar-umbar, jangan kalau bersin malah diumbar-umbar juga, karena kita tidak tahu patogen apa yang ada di dalam tubuh kita, karena kita juga tidak tahu ya metabolisme tubuh kita ini seperti apa, keadaan tubuh kita juga seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, ciri dari si struktur virus ini tadi adalah dia itu ternyata labil ya. Si virus ini ternyata labil, ternyata nggak perasaan kalian aja loh ya yang labil sama dia. Ternyata si virus ini juga sama ya. Dia itu labil, tapi labilnya si virus ini adalah dia bisa hidup dan dia bisa mati. Kenapa kok saya sebut dua-duanya? Kadang-kadang dia hidup tapi dirasa mati, mati dirasa hidup. Karena ternyata virus ini kita tidak bisa ngelihat ya, kita tidak bisa ngelihat si virus ini, tapi kita bisa ngerasain gitu loh. Terus kalau si virus ini dikiranya dikiranya di tubuh kita udah nggak ada, ternyata virus itu masih hidup, kan labil ya, dikiranya udah nggak ada tapi kok masih ada gitu. Misalkan kayak batuk, kayak influenza, kayaknya udah sembuh, tapi kok 1 hari setelah itu kita minum es ada lagi hidup ya. Karena apa? Karena si virus ini tadi dapat bereproduksi sangat cepat gitu kan ya, gitu. Kadang-kadang kita beli obat yang bisa langsung menyembuhkan gitu, ternyata itu antibiotik gitu, padahal sifatnya antibiotik itu
tidak hanya kita minum satu kali saja gitu kan. Resep dokter sebenarnya mungkin anak farmasi paham ya sifatnya antibiotik itu seperti apa di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita cuma minum antibiotik satu kali, ibaratnya si virus itu cuma pingsan, kan labil. Dia mau pingsan kok nggak pingsan, tapi kok mau bangun kok dia nggak bisa bangun kan gitu. Tapi kalau kita pacu lagi dia akan bangun ya. Ya seperti contohnya influenza tadi ya, influenza udah dikasih antibiotik udah agak reda pileknya atau batuknya, kita kok minum es, kaget si virus itu tadi, akhirnya dia bangun kan gitu. Cara bodoh nih kayak gitu loh ya, virus itu kerjanya seperti itu. Nah ternyata dia juga dapat dikristalkan seperti yang tadi saya katakan ya, bahwa virus ini dapat atau bisa dikristalkan gitu. Nah selanjutnya kita lanjut ke bagian-bagian pada struktur virus ya. Jadi virus ini dia sebenarnya kayak organisme lain ya, kayak makhluk hidup lain. Dia punya komponen utama. Yang pertama dia punya kepala, dia punya leher, punya ekor. Dia juga punya kayak kaki-kaki gitu. Kita biasanya sebut sebagai serabut ekor. Nah, gitu. Ini biasanya yang nempel di parasit. Awal pada saat nempel di tubuh kita atau organisme lain ya sebagai parasitismenya, itu biasanya dia menempel menggunakan serabut ekor dengan menancap ya, dengan ditancapkan dengan si papan basal atau plat basalnya. Jadi di bagian awal nih ya, bagian awal ini tuh ada kepala. Nah setelah kepala di bawahnya itu ada leher. Nah setelah ada leher ya ini ada ekor ya, tadi yang saya sampaikan. Nah di bagian ekor ini tadi ada serabut ekor dan plat basal sama jarum penusuk. Jadi itu sejajar, jarum penusuk sama plat basal itu sejajar. Jadi untuk menempel pada parasitnya ya, pada parasit. Nah, parasitnya itu inang ya. Jadi mau tumbuhan, mau hewan atau manusia itu bisa saja terjadi atau bisa saja untuk tempat reproduksi si virus. Nah, di samping sudah ada perbesaran pada kepala. Jadi kalau kepalanya si virus maksudnya ya, kepalanya si virus ini kita ambil nih, kita perbesar menggunakan mikroskop, itu akan terlihat mana DNA-nya memang sangat kecil sekali. Orang virus aja nggak kelihatan, apalagi kalau kita bongkar kepalanya ya. Nah ternyata pada kapsid ya atau kepala ya, kalau di farmasi ada yang namanya kapsul ya. Kapsul itu kan membungkus. Sama sebenarnya di virus ini dia punya kapsid ya atau kapsul ya, dia membungkus dari DNA-nya. Nah, kemudian pada bagian kepala ini ya, di dalamnya itu ada DNA ya, di dalamnya itu ada DNA. DNA ini tadi yang mengandung asam nukleat, yang dimana dia digunakan untuk mereproduksi atau digunakan untuk menggandakan diri. Jadi DNA ini memiliki kromosom. Ingat loh ya, kromosom itu ada di dalam DNA. Jadi si bakteri ini kalau dia tidak punya DNA berarti dia punya RNA, sama-sama dia asam nukleat ya, yang bisa menggandakan diri atau mereplikasi diri. Nah, kemudian perlu kalian ketahui juga ya, yang tadi saya katakan di bagian utama atau komponen utama pada kepala ini tadi, yang bentuk kapsidnya ya tadi ada 6 ya, itu ada 6 ya, yang menyelimuti si DNA ini tadi, dia sebenarnya punya fungsi ya sebagai penentu dari bentuk virus. Apakah virusnya ini berbentuk tabung, bulat, atau filamen, atau menyerupai huruf T ya, biasanya ada di bakteriofag. Nah seperti itu ya. Kita lanjut ke reproduksi virus ya. Untuk virus sendiri dia memiliki 2 cara untuk bereproduksi atau menggandakan diri. Jadi yang pertama itu ada daur litik, yang kedua itu ada daur lisogenik. Nah kemudian untuk yang pertama ya ada daur litik. Daur litik itu pertama kali itu ada plasmid ya yang menempel di inangnya ya. Kemudian yang pertama yang akan terjadi ya pada saat mereplikasi DNA ya, dia akan menggandakan diri atau menggandakan DNA ya. Yang pertama itu dia akan
mengalami fase adsorpsi atau penempelan. Kemudian yang kedua ada infeksi atau biasa kita sebut injeksi ya. Biasanya kalau di dunia medis yang namanya injeksi itu biasanya suntik ya. Kemudian bisa juga disebut sebagai penetrasi. Nah, kemudian fase yang ketiga ini adalah sintesis dan replikasi. Setelah itu dia terjadi perakitan atau assembling ya. Kemudian yang terakhir adalah lisis atau litik. Jadi pada saat fase terakhir itu dia telah menjadi virus yang sempurna. Nah, ini saya jelaskan ya. Jadi perlu kita ingat lagi, sekali lagi saya sampaikan bahwa virus ini bukan sel, yang dia tidak memiliki organel-organel seperti yang sel miliki, mitokondria, sitoplasma dan sebagainya ya. Si virus ini hanya memiliki materi genetik yang berupa DNA ataupun RNA ya. Oke, pada saat awal menempel itu disebut plasmid ya, disebut plasmid. Nah, kemudian saat virus ini hanya melekat pada dindingnya menggunakan serabut pada virus, pada saat menempel itu disebut sebagai adsorpsi atau penempelan. Nah, setelah melakukan penempelan tersebut, DNA milik si virus itu nanti akan masuk lewat tubuh bakteri. Sehingga apa? Sehingga virus yang ada di luar sudah tidak memiliki materi genetik lagi. Nah, fase saat materi genetik ini masuk pada tubuh ini disebut infeksi atau injeksi atau penetrasi. Jadi ini ya, masuk ke dalam bakteri atau inangnya itu melewati serabut-serabut ekor ya. Kemudian saat DNA ini sudah masuk, maka dia akan mengambil alih dari fungsi si bakteri. Karena tadi bakteri di dalam tubuh kita ini baik untuk melindungi sistem metabolisme tubuh kita. Kemudian ada virus masuk. Pada saat virus masuk atau sudah terinjeksi pada tubuh kita atau pada inang makhluk atau organisme lain ya, maka bakteri yang melindungi metabolisme kita ini akan tidak berfungsi kembali. Dia akan melakukan hidrolisis pada DNA bakteri ya. Dia akan mematikan DNA bakteri. Jadi bakteri itu tidak bisa berkembang. Akhirnya siapa pemenangnya di situ? Pemenangnya sebagai parasitisme itu adalah si virus, sehingga DNA bakteri nampak seperti hancur. Jadi bakteri itu akan digantikan posisinya oleh si virus. Jadi virus jadi penguasa pada makhluk hidup atau inangnya tadi ya. Nah, itu prosesnya biasanya disebut hidrolisis dan sintesis protein ya. Kemudian setelah itu fase yang ketiga ada sintesis dan replikasi. Setelah terjadi injeksi ya atau infeksi atau penetrasi, itu tadi fase ketiga itu ada sintesis dan replikasi. Saat asam nukleat yang berupa DNA milik si virus ini tadi, dia sudah mengambil peran bakteri, maka virus ini nanti akan membentuk strukturnya masing-masing. Yang terdiri dari apa? Komponen utamanya yang terdiri dari kepala, dari leher dan ekor. Yang banyak sekali ya, kepala diselubungi oleh kapsid ya, bukan kapsul ya, tapi kapsid. Kemudian ada leher, kemudian ada ekor. Ada basil, ada jarum penusuk, ada juga serabut ekor. Maka pada fase ini kita sebut sebagai perakitan atau assembling. Nah, jadi sudah dirakit ya kayak spare part motor kayak gitu ya, ketika pada saat di perusahaan ya atau di bengkel baru kita rakit. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pada fase berikutnya dibentuklah struktur virus yang utuh, sehingga nanti virus ini terbentuk dengan kapsidnya ya, dengan pelindungnya, dengan yang melindungi DNA atau asam nukleat yang ada di bagian kepala. Kemudian dia akan terbentuk ekor, kemudian terbentuk leher dulu ya, baru terbentuk
ekornya. Lalu setelah itu virus ini akan melakukan penghancuran kepada dinding sel. Penghancurannya oleh virus dengan menggunakan enzim loh ya, bukan dengan jarum penusuk yang dimiliki oleh serabut ekor, tetapi menggunakan enzim. Nah, nama enzimnya ini adalah, ingat-ingat ya, lisozim. Lisozim ya, Lisozim. Lisozim. Jika lisozim ini menghancurkan dinding bakteri, maka virus ini akan keluar sehingga apa yang terjadi? Akan terjadi perbentukan virus-virus baru dan dinding sel itu akan pecah, maka disebut sebagai fase lisis atau bisa disebut litik, artinya pecah. Saat bakteri sudah pecah dan virus baru sudah muncul, maka virus ini akan menyerang bakteri yang lainnya dan berulang seperti itu. Jadi intinya si virus ini menyerang si bakteri ya. Nah, jadi nih virus ini saat ini lagi bermusuhan dengan bakteri. Ya, itu disebut sebagai bakteriofag. Oke. Untuk menghafalkan daur litik saya ada nekingnya ya. Kita pakai kata ini aja. Adisipelit. AD-nya untuk absorpsi atau penempelan ya. Pada saat awal si virus itu nempel pada dinding bakteri. Kemudian I ya, I ada infeksi atau injeksi ya. Kemudian C ada sintesis ya. P ada perakitan, litnya ada litik. Adisipelit ini untuk yang daur litik. Nah, kemudian untuk daur lisogenik. Pada daur lisogenik ini sebenarnya sama tahap-tahapnya ya, tahap-tahapannya itu sama dengan daur litik. Cuma bedanya di mana? Oke, bedanya saya jelaskan. Jadi kalau pada daur litik tadi yang pertama itu ada fase absorpsi sama ya, pelekatan. Kemudian yang kedua ada fase infeksi atau injeksi atau penetrasi. Sebelum masuk ke sintesis dan replikasi ada tahapan lagi. Bedanya di sini ya. Jadi ingat, setelah dari fase infeksi atau injeksi atau penetrasi tadi ada fase penggabungan. Ternyata DNA tidak masuk ke dalam bakteri, tetapi DNA bakteri dan DNA virus akan melakukan penggabungan membentuk profag ya, membentuk profag. Saat ini bakterinya ini pada saat seperti itu belum sadar kalau diserang oleh virus. Biasanya jika pertahanan tubuh atau sistem metabolisme tubuh bakteri bagus, virus ini dia tidak akan melakukan aksi yang berikutnya. Maka kalau metabolisme kita itu metabolisme kita ini baik ya, seimbang ya, maka virus ini dia tidak akan bisa masuk dan akan dihalangi oleh si bakteri itu. Jadi intinya bakteri yang baik di dalam tubuh kita ini sebagai benteng untuk tubuh kita, sebagai sistem metabolisme tubuh kita. Jadi kalau semisalkan di daur lisogenetik ini sudah dibentengi oleh si bakteri ini, maka si virus ini pada fase penggabungan dia tidak akan bisa berkembang atau menggandakan diri atau menggandakan kromosom dan DNA-nya. Dia tidak bisa mereplikasi. Nah, kemudian setelah nanti dia akan bisa menembus benteng dari dinding selnya bakteri ya, dia akan melakukan fase-fase selanjutnya. Tetapi sebelum ke fase yang lainnya, dia sempat membelah diri dulu. Jadi terbentuk DNA sudah menjadi gabungan ya. Namanya adalah pembelahan. Setelah dari pembelahan dilanjut seperti pada daur litik tadi ya. Setelah terjadi pembelahan itu akan dilanjut seperti pada daur litik tadi. Ada setelah penggabungan itu ada sintesis dan replikasi, kemudian ada perakitan atau assembling. Nah, kemudian yang terakhir itu pastinya ada litik. Nah, itu bedanya dari daur lisogenik. Sebenarnya sama ya, hampir sama. Cuman ketika pada saat ini tadi ya, pada fase setelah infeksi atau injeksi tadi ada fase penggabungan. Jadi kalau virus ini tidak bisa menembus ya,
tidak bisa menembus. Jadi virus ini jika tidak bisa menembus pada dinding bakteri, maka virus ini dia akan terkalahkan dan dia tidak bisa berparasit di dalam inangnya. Otomatis apa yang terjadi? Otomatis istilahnya ya mental gitu ya, virusnya mental. Bakteri yang melindungi dari sistem metabolisme tubuh kita ini akan menguasai tubuh kita atau tubuh makhluk lain. Makhluk lain tuh bukan yang nggak kelihatan loh ya. Maksudnya ada hewan dan juga tumbuhan. Mereka kan juga memiliki sistem metabolisme gitu. Jangan salah paham ya. Oke. Ya, kita lanjut ke macam-macam virus ya. Virus ini saya sudah mengatakan banyak peranan-peranan yang sangat merugikan manusia ya. Ini saya menjelaskan juga dan contoh-contohnya dari macam-macam virus ya. Kalau kemarin saya juga menyampaikan bahwa materi genetik yang berupa asam nukleat di dalam kromosom si virus ya, ini memiliki dua jenis ya. Yang pertama, kalau tidak DNA pasti dia akan memiliki RNA. Nah, contoh dari DNA yang pertama itu ada papillomavirus. Nah, kayaknya namanya keren banget ya. Tapi sebenarnya ini adalah virus dari si kutil. Nah, ya itu ada virus si kutil ya, namanya papillomavirus. Kemudian contoh lain dari virus yang memiliki asam nukleat yang berupa DNA itu ada adenovirus. Nah ini juga keren sekali nih, nggak kalah keren sama papillomavirus ya. Adenovirus ini dia virus yang menyerang pada saluran pernafasan, tapi bukan corona loh ya, bukan COVID-19, tetapi ini adalah virus adenovirus. Ini nama latinnya yang saya katakan ya. Adenovirus ini merupakan virus yang menyerang pada saluran pernafasan. Kemudian virus herpes ya. Herpes ini biasanya menyerang pada mana? Pada kulit ya. Biasanya pada kulit manusia herpes. Ini virus ya. Kemudian ini juga sangat familiar banget ya. Ada virus Ebola. Ebola ini dia biasanya menyerang pada sel-sel saraf, terutama pada sel saraf manusia. Nah, ada kunci tradingnya atau kunci dekingnya ya pada virus yang memiliki materi genetik berupa DNA. Itu ada tadi ya papillomavirus, adenovirus, kemudian ada herpes, ada Ebola. Ini ada kuncinya. Kalian pakai kunci PAHE, P-A-H-E. P untuk papillomavirus, A-nya untuk adenovirus, H-nya untuk herpes, E-nya Ebola. Kalian sebetulnya boleh membolak-balikan, cuman kata PAHE ini, kunci tradingnya ini bisa untuk membantu kalian cara menghafalkan saja ya. Jadi biar kalian mudah mengingatnya, bukan tidak diperbolehkan untuk membolak-balikan, tetapi kalian boleh menghafalkan dengan cara-cara trading seperti ini. Kemudian ada materi genetik yang berupa RNA. Oke, untuk yang materi genetik berupa RNA, yang pertama itu ya contohnya ada hepatitis. Oke, diambil dari kata hepar. Hepar ini adalah hati. Hepa itu adalah virus yang menyerang pada hati khususnya manusia. Ya, bukan sakit hati. Itu beda lagi. Itu broken heart. Ya, kalau saya bukan broken heart namanya itu. Kalau broken heart itu kan sebenarnya bukan hati tapi jantung. Ya, broken heart berarti remuk jantung. Ya, remuk jantung. Kalau kita anak medis sih bukan broken heart ya, tapi namanya broken hepar. Oke, jadi hepatitis adalah virus yang menyerang pada hati khususnya manusia. Kemudian ada virus influenza. Ya, ini sangat familiar banget ya. Jadi influenza ini virus yang menyerang pada manusia khususnya pada saluran pernafasan juga, tapi dia biasa menyebabkan penyakit flu ya, penyakit flu. Oke, yang selanjutnya ada paramyxovirus. Nah, besok kalau saya tanya ini virus apa, harus kalian tahu ya, tulisannya juga jangan salah. Paramyxovirus ini namanya keren sekali. Besok kalian kalau punya anak jangan dinamain paramyxovirus ya, karena ini ternyata paramyxovirus adalah penyakit gondong. Iya.
Ini jangan dinamain buat nama anak, ini bahaya ini ya. Doain anak berarti ya. Nah, kemudian ada retrovirus. Nah, ini retrovirus ini adalah virus yang menyerang pada HIV ya. Kemudian yang terakhir ya. Yang terakhir itu ada poliovirus. Nah, kalau poliovirus biasanya kalian sudah paham ya. Dia adalah virus yang gampang sekali menyerang pada otot ya, khususnya pada otot manusia. Oke, saya punya kunci tradingnya atau kunci the king of solution ya. Pada ini ya, pada RNA. Kalau pada DNA tadi atau virus yang memiliki DNA ada PAHE ya, PAHE. Kalau di RNA sendiri dia punya ini. Hey Papa Roy polio. Hey Papa Roy polio. Hey I H E. H-nya untuk hepatitis, I-nya itu untuk influenza, Papa untuk mama, bukan ya. Papa untuk para myxovirus. Kemudian Roy untuk retrovirus atau penyakit HIV. Hai, bukan hasrat ingin vivis loh ya. Kalau hasrat ingin vivis namanya kevelet ya. Kemudian untuk polio adalah untuk penyakit polio yang menyerang pada otot. Nah, saya sampaikan juga ya anak-anak bahwa virus ini bukan seperti bakteri. Kalau bakteri dia punya sifat baik dan dia punya sifat buruknya. Kadang dia bisa membuat peranan pada manusia itu baik, kadang juga dia bisa membuat peranan pada manusia itu juga buruk. Tetapi kalau virus memang mendominasi dan hampir semuanya, bahkan semuanya virus ini dia sangat merugikan manusia atau makhluk hidup. Nah, untuk cara penyembuhnya pada virus ini sebenarnya hanya menggunakan vaksin ya. Dari dulu sampai sekarang virus itu hanya bisa sembuh dengan vaksin ya. Mungkin dulu pada saat kalian melakukan vaksinisasi pada saat posyandu, mungkin kalian nggak tahu ya, mungkin kalian cuma nangis gara-gara kesuntik. Nah, itu sebenarnya kalian divaksin ya. Ada yang namanya vaksin cacar, vaksin herpes, ada juga nih yang paling keren, vaksin campak biar tidak dicampakkan sama dia. Nah, itu bukan gitu maksudnya, bercanda aja, intermezzo ya. Jadi vaksin apa namanya, vaksin cacar ya biar nggak sakit cacar. Kalau vaksin herpes berarti kalian biar tidak terkena herpes. Kemudian ada vaksin campak ya, biar kalian tidak terkena penyakit campak. Nah, begitulah penjelasannya dari materi virus. Baik anak-anak, kalau ada yang ingin ditanyakan atau memang kalian mubeng bukan mudeng, silahkan kembali lagi, diulangi lagi video saya. Meskipun tidak ada wajah saya, tapi suara saya bisa didengar. Nah, mungkin barangkali kalau ada salah kata ya, mohon dimaafkan karena kesalahan itu hanya milik kalian dan saya ya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong, ini pelajaran yang sangat mungkin bagi kalian awam, jadi tolong diperjuangkan untuk kalian memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.